rabbal alamin. Salawat dan salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, para pengikutnya. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya yang membersamai beliau di surga Firdausil A'la tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kajian kita pada pagi hari ini, kita doakan dulu saudara kita yang saat ini sedang sakit, Dr. Syifa binti Haji Adi. Semoga beliau diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat segala penyakitnya, dipulihkan kembali, dapat beraktivitas seperti sedia kala dengan penuh kemudahan, penuh keberkahan, penuh keajaiban. Ala hadiniyah wa biniyatis syifa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Ini pekan keberapa, Pak Cucu? Ini pekan keberapa ya? Kedua ya. Semestinya jadwal berhalangan ya beliau ya. Nah, baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan membahas satu hal nanti yang sangat penting sekali di dalam kehidupan kita, yang itu nanti tertera di dalam beberapa ayat. Sebelum kita masuk ke sana, karena nanti kajiannya Ustadz Endi tadi ya, Dokter Endi tadi, mungkin beliau yang lanjutkan. Nah, kita ingin bahas sesuatu yang sangat penting terkait dengan tema Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu Al-Quran itu dapat merubah satu generasi. Generasi itu generasi yang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Kebayang nggak kita disuruh ngajar, atau saya ceramah gitu di depan orang nggak bisa baca, tulis. Itu baru ceramah tuh, atau baru ngajar. Gimana mendidik, gimana mencetak mereka menjadi orang-orang terbaik. Yang latar belakangnya apa? Nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Ya, satu bangsa yang sangat jauh dari peradaban dunia hari itu yang ada di Romawi dan Parsi. Satu daerah yang nggak pernah dijajah, Mekah itu Pak. Nggak pernah dia apa? Nggak pernah dijajah. Kenapa? Karena SDM-nya terbelakang gitu. SDA-nya nggak ada yang bisa dieksplor. Kebayang nggak Pak? Kita ditugasin di situ, kira-kira apa yang kita lakukan? Nah, udah bingung aja udah pasti kita salahkan pihak kedua. Nah, ini nggak jadi karena apa? Karena mad'unya, karena para audiensnya, objek dakwahnya sangat jauh dari target yang ditargetkan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun kondisi yang sangat terbelakang itu dari segala sisi ternyata bisa dirubah oleh apa Pak? Oleh Al-Quran. Generasi itu disebut langsung bukan oleh presiden, bukan oleh raja dunia, tapi pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Generasi terbelakang itu disebut sebagai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai para sahabat adalah umat yang terbaik. Terbaik siapa Pak? Kelasnya bukan nasional nih. Kelasnya bukan regional. Kelasnya
seluruh dunia. Kebayang nggak Pak? Nah, jadi kita itu punya kurikulum, kita punya kitab panduan hidup yang luar biasa hebat, yang dalam catatan sejarah pernah merubah satu generasi. Bahkan bukan hanya generasi sahabat nih nantinya, akan menguasai dunia. Ya, di zaman Sayyidina Umar nanti kurang lebih 30 tahun selepas Nabi diutus, 2/3 dunia takluk di bawah kekuatan umat Islam. Mereka memiliki kehidupan yang berdasarkan panduan Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kira-kira Quran udah bisa ngerubah warga komplek Antabaru belum? Belum kayaknya ya. Sudah bisa merubah warga Buah Batu belum? Belum. Nggak usah jauh-jauh deh, udah bisa ngerubah keluarga kita belum? Belum. Lagi, dikecilkan lagi, udah bisa ngerubah diri kita belum? Hadirin yang mulia, ini Quran bisa ngerubah dunia. Bisa ngerubah satu generasi, bisa menaklukkan kekuatan-kekuatan besar dunia. Mengapa Quran belum bisa merubah bahkan diri kita untuk menjadi sangat luar biasa, melakukan perubahan-perubahan yang signifikan di dalam hidup. Kira-kira pertanyaannya, Qurannya dulu sama sekarang sama nggak Pak? Sama ya. Kira-kira yang beda apanya nih? Yang beda manusianya, katanya begitu tuh. Yang beda adalah bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi di zaman dahulu Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai panduan. Kalau kita Pak? Sebagai bacaan. Sebagai apa Pak Husnul? Bacaan berpahala aja. Malam Jumat kita baca Yasin, ya enggak? Kemudian kita kalau malam kalau pengen kaya baca apa Pak? Baca Waqiah. Akan tetapi kadang-kadang kita belum tahu apa isi di dalam ayat-ayat itu, sehingga mohon maaf kalau kita baca sesuatu dan kita tidak pahami maknanya, kira-kira akan membuat perubahan apa enggak Pak? Belum akan membuat perubahan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang di mana-mana kajian saya selalu bicara tentang tadabbur Al-Qur'an. Ya, maka ya, cara kita berinteraksi dengan Quran Bapak Ibu sekalian, ini yang dasar ya. Itu ada berapa? Ada 3. Ada 3. Yang pertama adalah 3 ini disingkat menjadi 3T. 3 apa Bapak Ibu? 3T. Yang pertama apa? Tilawah. Jadi kalau kita baru membaca, nah itu baru satu dari 3 cara yang nanti itu akan memberikan dampak yang sangat signifikan di dalam hidup. Jadi yang pertama adalah membaca. Ini satu keharusan memang. Tapi kita tidak boleh berhenti pada tahap ini saja. Karena kalau kita baca saja, maka itu tadi kita dapat pahala, tapi kita belum mendapat intisari dari nilai-nilai yang diberikan oleh Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah apa? Tafsir. Maka yang diajarkan oleh Dr. Endi tadi ya, Ustadz Dr. Endi itu adalah tahap kedua yang namanya tafsir. Tafsir itu adalah penjabaran makna ayat. Bagus sekali. Ini sudah level yang kedua. Nanti kita akan buka kitab-kitab tafsir. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim."
Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, satu kelompok, kecuali mereka dulu yang mau merubah diri. Nanti dibaca tuh tafsirnya. Ini apa asbabun nuzulnya, kemudian ini konteksnya kemana dan lain sebagainya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu metode lagi sebetulnya yang di atasnya tafsir. Itu namanya metode tadabbur. Yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Qur'an, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak merenungi? Mereka tidak berkontemplasi, mereka tidak melihat makna-makna yang sangat halus di dalam Al-Qur'an. Apakah hati mereka terkunci? Itu Allah memberikan peringatan sampai sedemikian. Kemudian dalam ayat yang lain, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak pernah merenungi makna Al-Qur'an yang sangat dalam itu, kata Allah. Kalaulah mereka mau merenungi, maka mereka akan temukan bahwa Qur'an ini enggak mungkin dari manusia. Ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua isinya sangat sesuai kita masukkan di dalam ilmu pengetahuan apapun. Bapak Ibu sekalian, kira-kira di Quran ada ilmu manajemen nggak? Ada. Ada ilmu diet nggak? Pak Husnul? Ada. Ada ilmu ngebangun Champions team bahasanya, membangun tim yang juara, ada nggak? Ada. Quran ada nggak? Kita menyebutnya dengan terapi integrity. Kita kan punya salah sama orang, Pak, ya. Kadang-kadang kita pernah menyakiti ini, mengecewakan ini, orang pernah kita dulu dekat. Itu ada terapinya, Pak, dari Al-Quran. Di Quran, Pak, ada ilmu parenting nggak? Ada. Di Quran, Pak, ada ilmu komunikasi nggak? Ada. Sering kita dengar ungkapan seperti ini. Kira-kira kalau kita nggak tadabur, ketemu nggak yang begitu? Nggak ketemu, Pak. Saya juga mohon maaf banget. Saya ini kan dari kecil mondok, Pak. Quran hafal. Baca tafsir sering. Saya sering ngedengar ungkapan ini, Pak. Di Quran ada ilmu diet, di Quran ada ilmu manajemen. Nggak ketemu saya. Yang mana ya? Baru kurang lebih 2 bulan yang lalu, Pak, saya ikut kelas tadabbur Al-Quran. Ya Allah, ternyata semuanya memang ada, Pak. Tapi dia bukan di tilawah. Jadi kalau kita baca doang, Pak, nggak ketemu. Kalau kita buka tafsir aja nggak ketemu. Beneran. Ketemunya kalau kita apa, Pak? Tadabbur. Ya. Ketemunya kalau kita tadabbur. Nah, sekarang apa itu tadabbur? Tadabbur itu, Pak, dari kata dasarnya apa? Dari kata-kata dabaro. Atau yang umum kalau di kita apa, Pak? Mohon maaf bahasanya dubur. Dari apa, Pak? Dubur. Dubur itu apa, Pak? Sesuatu yang ada di belakang. Jadi apa itu tadabbur? Tadabbur adalah berusaha menggali sesuatu yang tidak nampak dalam depannya ayat. Namanya juga merenung, Pak. Namanya juga berkontemplasi. Dia merenungi, menghayati, mengulik apa yang nggak nampak gitu. Bahasa kita menggali rahasia yang tidak nampak. Namanya juga tadabbur. Apa artinya tadi? Dubur. Dubur berarti ada di belakang. Kelihatan nggak, Pak, kalau dari depan? Nggak kelihatan. Itulah proses tadabbur. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita sudah tadabbur, ya Allah, sama Quran tuh jadi rindu, Pak. Baca Quran itu, Pak Husnul, kalau kita sudah tadabbur, nanti kita berhenti di satu ayat, kita renungi maknanya, kita buka tafsirnya, kita berpikir, ini gimana ya psikologinya dulu Nabi Musa gitu. Ketika ngajak kaumnya untuk berjihad bareng, terus dibilang gini sama sama orang Bani Israel. Musa, kamu ngajak-ngajak perang ke sana. Kan katanya kamu hebat. Katanya Tuhan kamu hebat.
hebat. Udah pergi aja sana kamu berdua sama Tuhan kamu. Kita mah di sini ngopi aja. Kira-kira gimana tuh Pak psikologi Nabi Musa di waktu itu? Nah, nanti kalau kita gali, Masya Allah. Akhirnya kita ngedengar ucapan orang hari ini Pak ya, ayo ngaji melulu. Utang juga masih banyak gitu kan. Kan sering ya Pak ya, kita dakwah apa, respon orang seperti apa. Kalau kita tidak renungi, maka kita akan banyak kecewa di dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mentadaburi ayat inilah nanti kita akan ketemu mutiara-mutiaranya Al-Qur'an. Sama Pak, Quran ini kan seperti apa Pak? Seperti samudra. Betul Pak ya? Tidak akan pernah habis dibahas. Sama seperti samudra yang luas Pak. Akan habis dieksploitasi Pak? Nggak akan, ikannya tidak akan habis, mutiaranya tidak akan habis. Itu tadi Pak, kalau kita hanya melihat permukaannya, maka samudra itu hanya air saja. Tapi kalau orang mau menyelam ke dasar lautan, maka di sana kita akan ketemu sesuatu yang sangat istimewa di dalam lautan. Begitu juga dengan Al-Quran, kalau kita bisa tadabbur, maka insya Allah kita akan betul-betul rindu, kita akan betul-betul terperangah, kita akan betul-betul tercerahkan oleh Al-Quran, sehingga apapun kita tidak ingin ambil kecuali dari Al-Quran yang maha benar dan maha sempurna. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini setelah saya menjelaskan tentang pentingnya kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita baca tafsirnya, kita pahami maknanya secara mendalam, itu namanya tadabbur. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin mentadaburi satu ayat aja Pak. Saya ingin mentadaburi satu ayat saja, yaitu surat Ibrahim ayat ke-34. Saya bacakan dulu ayatnya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Ya, bahkan nggak satu ayat nih. Saya bacain dulu ayatnya. Yang saya bahas cuma depannya doang, Pak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Panjang ayatnya Pak ya. Saya mau bahas awalnya doang. Bahkan dulu saya ngaji sama guru saya Pak. Ayatnya panjang lagi Pak. Ya Bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Saya kira guru saya mau mentadaburi apa Pak. Yang dibahas cuma apa Pak Husnul? Ya Bani Israil. Cara Allah memanggil Bani Israel. Itu ditadaburi sejam. Dan itu menjadi perubahan fikir dan sikap, Pak. Itu menjadi perubahan fikir dan sikap. Nah, itu nanti lagi itu. Pokoknya tadabur itu dikit, Pak. Tapi sangat deep sekali. Dan dari situlah kita paham. Dari situlah berubah cara kita memandang. Berubah cara kita bertutur kata. Berubah cara kita menyikapi hidup. Kalau enggak, maka Al-Quran ya, akan hanya masuk di dalam lisan kita dan dia tidak merubah apapun di dalam hidup kita kecuali dia memberi pahala. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Ibrahim ayat ke-34 di awalnya yaitu wa atakum min kulli ma sa'altumu, yang artinya Allah telah memberi kepadamu min kulli ma sa'altumu, semua yang pernah kamu minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, Allah sudah memberikan kepada kita semua yang pernah kita minta. Maka tema tadabbur kali ini adalah Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya yang terjadi dalam hidup kita hari ini Bapak Ibu, semuanya adalah apa yang pernah kita minta. Bahasa saya, ini adalah tarikan pikiran kita masing-masing.
Cuma sayangnya kadang-kadang kita lupa. Habis itu nyalahin orang. Lebih parah lagi, nyalahin Allah. Contoh Pak begini Pak. Ini yang sederhana aja lah. Yang sederhana aja. Guru saya dulu pernah ketemu orang. Office boy Pak, 2 orang lagi ngobrol. Office boy 2 orang lagi ngobrol. Apa obrolannya Pak? Nyari duit susah ya. Padahal kan kita cuman untuk mencari sesuap nasi. Mencari apa Pak? Sesuap nasi. Guru saya lewat, ngobrolin apa sih? Ini Pak, nyari duit susah, padahal kan kita cuma untuk nyari sesuap nasi. Kata guru saya, loh, bukannya udah dapat sesuap nasi? Apa? Bukannya udah dapat sesuap nasi? Kenapa masih ngeluh? Ya bukan, kan kita punya kontrakan, bayarnya susah. Kita punya apa? Motor, kita pengen punya rumah. Lah kan mintanya sama Allah apa Pak? Sesuap nasi. Kenapa jadi komplain? Bener gak Pak? Nah ini kita dari pembahasan ini Pak, kita akan hati-hati ngomong, kita akan hati-hati berpikir. Beneran. Apa saja yang kita bicarakan, apa aja yang kita pikirin, kejadian. Coba deh, nanti abis ini, ya Allah Pak, saya tahu ilmu ini. Itu selesai saya marah sama orang Pak. Ternyata yang narik saya sendiri Pak. Ya Allah, ternyata semuanya kita. Maka nanti saya sampaikan lagi ayat yang lain sebagai pendukung ini. Jadi karena mintanya sesuap nasi, dikasih nggak Pak? Dikasih. Tapi pas ngomongnya sesuap nasi, di pikiran bawah sadarnya nyari untuk sekedar makan, tapi di pikiran sadarnya minta motor, minta mobil, pengen punya yang nggak dikasih sama Allah, karena Allah ngabulin yang di pikiran sadar atau di bawah sadar Pak? Pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar nih Pak, kalau bahasa Qur'annya apa atau bahasa Arabnya apa? Hati. Pokoknya apa yang di hati kita itu yang dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW bersabda, innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Allah nggak pernah nerima doa dari hati yang lalai. Kalau bahasa orang training sekarang apa Pak? Yang alam bawah sadarnya nggak serasi dengan pikiran sadarnya. Ngomongnya apa tapi di sininya beda, yang dikabulin yang di sini Pak. Saya kasih contoh yang lain. Ada orang rumahnya di gang Pak. Ya, rumahnya di gang sempit. Anak udah banyak Pak. Lisannya, pikiran sadarnya, logikanya minta mobil sama Allah. Nangis-nangis Pak, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mau mobil. Karena kemana-mana susah, anak jadi kena infeksi saluran pernapasan karena pakai motor. Kalau kehujanan, panas, ya Allah, pengen mobil. Kira-kira dikabul nggak Pak pengen mobil? Dikabul Pak? Dikabul. Allah mah apa aja pasti dikasih Pak. Cuman kadang-kadang kita yang ngensel doa. Karena rumahnya di gang Pak, ya. Kebayang juga duitnya kan? Itu emosi sementara, pikiran sadarnya doang. Tapi sistem bawah sadarnya, hatinya nggak mendukung. Apa buktinya? Selesai doa, apa iya bisa dapat mobil? Benar nggak Pak? Gaji cuma 2 juta gitu Pak ya? Ngayal aja, benar Pak? Yang kedua dia tambahin Pak, kalau punya mobil parkirnya di mana? Benar Pak? Nanti bensinnya ada nggak duitnya? Nanti kalau rusak servisnya bagaimana? Nanti bayar pajaknya seperti apa? Kira-kira dikabulin nggak sama Allah Pak? Enggak. Kenapa Pak?
Mintanya baru di sini. Mintanya baru di pikiran sadar. Tapi ininya menolak. Kalau minta dari sini Pak, pasti dikabulin. Dan minta di sini nih Pak, kadang-kadang nggak perlu angkat tangan, nggak perlu angkat tangan kadang-kadang Pak. Tapi harus dari sini Pak, betul-betul dari hati. Itu pasti dikabulin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini saya cerita Pak ya, pengalaman saya pribadi. Saya sekarang ada di Sindang Laya kan Pak Husnul. Itu cerita saya sampai Sindang Laya Pak. 2018 saya lewat 3 kali Pak Cucu. Saya lewat 3 kali. Dalam hati doang Pak. Kayaknya enak kalau punya pondok di sini. Karena Sindang Laya itu Pak jalan utamanya luas. Kemudian karena daerah konservatif ya. Jadi memang daerah penghijauan konservasi Pak. Daerah konservasi. Jadi memang di sana nggak boleh terlalu banyak pemukiman itu, dibatasi. Sehingga relatif nggak macet. Kalau Bapak lihat Pasir Impun, Bapak lihat Cijambe itu kan wah ujung berung crowded. Tapi kalau Sindang Laya nih hampir nggak pernah macet yang panjang. Dia macet terurai. Cuman lewat Pak 3 kali. Di hati cuman. Kayaknya enak deh punya pondok di sini. Udah begitu doang Pak, lupa udah. Sana kemari. Ada masalah ini, masalah itu, ujungnya sampai Pak sekarang ke Sindang Laya. Ya Allah, Allah itu kita mau apa aja dikasih. Tapi kadang-kadang caranya pakai cara siapa Pak? Cara dia, bukan cara kita. Akhirnya Pak, saya di pondok yang pertama ada konflik, pondok yang kedua ada konflik. Ternyata apa Pak? Karena doa saya sudah di ACC sama Allah, saya masih ingat doa kamu mau ke sana kan, diantar saya. Dulu saya dengan konflik-konflik itu Pak, wah. Sekarang plong Pak. Ya Allah, Maha baik Engkau. Ternyata ujungnya sampai. Ya. Saya berharap nanti abis ini Bapak Ibu sekalian jadi merenung. Sehingga apa hilang Pak kebencian sama fulan, sama ini, nyalahin ini, nyalahin enggak. Semuanya kita yang narik, cuman kadang-kadang kita lupa. Satu lagi, saya dulu Pak, saya kelas 6 SD. 6 SD itu saya tahun 2002. Saya imam di belakang guru saya, Ustadz Sufyan Nur, suaranya enak banget. Dulu bacaan Quran saya juga belum rapi-rapi banget Pak. Ya Allah pengen punya bacaan kayak gini. Itu prosesnya tuh Pak. Ujungnya alhamdulillah walaupun gak sama seperti beliau tapi banyak kemiripan. Kemudian yang kedua di belakang beliau sholat itu saya sampai nangis karena bacaannya luar biasa. Merdu, syahdu, fasih. Saya doa sama Allah. Dalam hati doang Pak. Ya Allah kayaknya kalau ngimamin kayak begitu suaranya bagus. Pengen gitu. Sampai jadi imam manca negara. Dalam hati doang Pak. Anak kecil nih. Kelas 6 SD. Dan dalam hati saya, mancanegara itu negeri jiran Malaysia sama Eropa. Tahun berapa Pak itu? Tahun tadi berapa? 2002. Saya lupa. 2012. Berarti berapa Pak? Jarak 10 tahun. Saya ditunjuk oleh pesantren guru saya di Bogor. Iqbal kamu ikut rombongan yang imam di Malaysia. Tapi saya lupa bersyukur tuh Pak. Udah pokoknya taunya ini karena saya hebat gitu aja. Karena saya sudah hafal Quran, bacaan saya bagus gitu aja. Padahal itu tarikan apa Pak? Tarikan tadi itu apa yang terlintas di hati 2002. Dan pada 2018 Pak, saya berangkat ke Eropa. 2018 saya imam di Belanda. Bapak kalau tahu prosesnya itu, ya Allah. Saya diinterview Pak jam 2 siang. Jam 3. Iya, saya pilih kamu. Masuk akal nggak Pak? Dalam hati saya ini
apa saya ditipu? Ini apa bener apa enggak? Tapi perasaannya waktu itu Pak, saya keren, saya memang hebat. Enggak Pak, yang hebat semuanya Allah. Yang hebat semuanya Allah. Ternyata itu doa saya 16 tahun yang lalu. Nah kalau kita nggak paham Pak, kalau itu adalah tarikan diri kita sendiri, kalau pas baik kita jadi sombong, kalau pas buruk kita jadi kecewa sama hidup. Padahal semuanya yang narik diri kita. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nih satu lagi. Ada ibu-ibu Pak, datang ke guru saya marah-marah. Ya apa? Pak Ustadz, saya marah sama kehidupan. Saya kecewa sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ibu? Allah Subhanahu wa taala ambil suami saya cepat. Allah ambil suami saya apa? Cepat. Padahal anak masih pada kecil. Biaya lagi sedang tinggi-tingginya, saya juga lagi sedang perlu sama suami. Apa salah saya sama Allah? Sehingga Allah ambil suami saya lebih awal. Guru saya diem aja, nggak usah marah-marah Bu, nggak usah komplain. Dah kan itu yang mau juga ibu. Kan ibunya jadi apa Pak? Jadi sewot, tambah sewot. Pak Ustadz gimana? Masa suami saya meninggal saya yang minta? Iya ibu yang minta. Bingung tuh ibu Pak. Langsung guru saya bilang, ibu sering nggak ngomong, saya pengen jadi wanita mandiri. Ada nggak Pak wanita yang suka ngomong gitu Pak? Saya pengen jadi wanita yang kuat, benar? Saya pengen jadi wanita yang mandiri. Saya pengen jadi wanita yang berdikari. Saya pengen tunjukkan sama dunia bahwa saya bisa hidup mandiri tanpa suami. Benar Pak? Diulang. Masuk kan Pak? Kepikiran bawah sadar itu. Ngaruh nggak Pak ke sikap? Ngaruh, pasti wanita yang begini dominan nggak Pak di rumah? Galak pasti kan Pak? Suaminya tertekan nggak Pak? Ujungnya sakit nggak? Ujungnya apa Pak? Maut. Bahaya Pak kita punya ucapan. Tapi itu kan bukan doa apa Pak? Bukan doa biar orang tuh meninggal. Tapi itu adalah sebuah doa, itu adalah sebuah harapan, itu adalah sebuah cita-cita. Dikabulin nggak Pak sama Allah? Dikabulin. Tanpa sadar. Akhirnya setelah tahu itu, tobat itu ibu. Oh iya, ternyata ini bukan salah Allah, ini adalah salah saya. Karena saya ingin jadi wanita mandiri. Saya bersikap superior di depan suami. Sehingga akhirnya kadang-kadang suami kecewa, suami tersinggung, akhirnya suami tertekan, ujungnya sakit, ujungnya meninggal dunia. Akhirnya ibu itu ngomong, raditu billahi robba, ya Allah hamba ridho dengan segala keputusanmu. Baru seminggu yang lalu Pak, saya ketemu ibu yang sama kayak begitu Pak. Wah ngomongnya tuh banyak gitu, pokoknya dominan banget lah. Pak Ustadz saya gimana ya nyari suami lagi? Emang kemana suaminya Bu? Udah meninggal 10 tahun yang lalu. Udah ngobrol. Tapi kadang-kadang suka toksik Pak Ustadz, laki-lakinya gini. Ujungnya terakhir Pak, ngobrol udah asik saya bilang, Ibu semua itu tarikan kita, tarikan pikiran dan doa kita gitu. Jangan-jangan dulu yang diambil karena kita pernah doa yang begitu. Langsung pucet Pak mukanya. Akhirnya dia jadi berpikir ulang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dikabulin. Makanya dulu kan sering dibilang Pak ya, kalau minta itu yang apa? Yang detail. Minta tuh yang spesifik. Kalau nggak spesifik Pak, itu nanti jadinya kemana-mana itu. Contoh yang detail tuh seperti ini Pak. Contoh yang detail. Jangan yang itu dulu deh. Contoh yang nggak detail dulu Pak. Ini anekdot tapi real Pak. Ini anekdot tapi real.
Ada orang doa begini Pak, ya Allah, pengen rasanya duit berdatangan sambil dikelilingi oleh wanita. Enak nggak Pak tuh? Enak kan? Duit masuk gitu, dikelilingin sama wanita. Pikiran dia mah kan seperti bos-bos besar, benar nggak Pak? Seperti raja-raja, ada selirnya begitu. Tapi dia nggak detail. Udah aja begitu. Yang kedua doa, ya Allah pengen sambil kipas-kipas dapat duit. Pikirannya mah ya itu Pak, lagi-lagi saudagar kan, sambil rumah gini. Sambil ngipas-ngipas duit. Kemudian yang ketiga doa, ya Allah pengen sambil ongkang-ongkang kaki dapat duit. Tapi nggak detail Pak. Maka benar Pak, yang pertama dikabulin nggak sama Allah Pak? Dikabulin. Dapat duit sambil dikelilingi perempuan. Jadi apa Pak? Jadi tukang sayur. Astaga. Ini kelihatannya anekdot Pak, tapi kejadian. Nanti saya cerita tentang diri saya. Bapak juga pasti begitu. Ya Allah, yang dimau bukan itu, kenapa ceritanya bukan tadi? Udah kejadian baru cerita. Bener Pak? Akhirnya astagfirullah, kok jadi tukang sayur? Oh iya kan, apa tadi? Duit datang sambil dikelilingi perempuan. Salah nggak Allah Pak? Enggak. Ya. Kemudian yang kedua apa? Sambil kipas-kipas dapat duit. Jadi apa Pak? Ya tukang sate Pak. Jadi tukang apa? Sate. Ngipas-ngipas dapat duit. Padahal dia ngipasnya di sini Pak. Cuman nggak detail mintanya sama Allah. Dikabul nggak? Dikabul. Kemudian yang ketiga, ongkang-ongkang kaki dapat duit. Jadi apa Pak Yudi? Penjaga WC Pak. Jaga apa? Ongkang kaki. Datang 2000. Ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini penting banget pembahasan ini. Sekali lagi, dia kalau baik kita nggak jadi sombong, karena semua yang datengin Allah kok. Kalau buruk kita nggak kecewa Pak. Coba abis ini merenung, pasti semuanya kita pernah doa, sadar apa nggak sadar. Ya, saya udah banyak Pak dapat SMS, bener Pak Ustadz. Sekarang hidup lebih tenang, sekarang dan lain sebagainya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan istri yang ada di samping kita itu doa kita, Pak. Alhamdulillah saya bersyukur, Pak. Saya dulu doa untuk istri, doa biar dapat istri yang seperti saya ada sekarang. Itu doa saya 15 tahun, Pak. Satu. Enggak 15 tahun, 10 tahun, maaf. Saya umur 15 saya udah mulai doa buat istri. Dan saya doanya detail, Pak. Mau yang begini, yang begini, yang begini, yang begini, yang begini, yang begini. Bahkan mertua saya doa. Saya mau mertua yang mendukung dakwah saya pendidikan. Semuanya Allah kabul. Ada nggak Pak orang doanya begini Pak? Ya Allah pengen yang solehah ya Allah. Karena dia juga orang hijrah Pak ya. Dulunya orang hitam terus dia doa gini. Ya Allah pengen punya istri yang solehah. Nggak apa-apa miskin. Bener nggak Pak? Nggak apa-apa nggak cantik. Nggak apa-apa cerewet juga. Dikabul nggak Pak? Dikabul. Dikabul Pak. Makanya sama Allah udahlah yang total aja Pak. Mintanya yang terbaik. Dan jangan pernah di denial di bawah Pak. Jangan pernah ditolak. Udah lepasin aja. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah SWT. Terakhir. Ini juga penting banget. Maka karena kita tahu apa saja yang kita minta sama Allah terjadi, apa aja yang kita ucapkan itu jadi doa. Maka mulai sekarang rubah Pak mindset kita dengan rizki. Sekarang orang kalau keluar rumah Pak Husnul apa bilangnya? Mau nyari rizki. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, jangan pernah lagi mindset kita dan ucapan kita nyari duit, nyari rezeki. Susah Pak. Apa Pak? Susah. Sekarang apa Pak nyari yang gampang? Handphone lupa naruh nyari, susah nggak? Kunci lupa naruh susah nggak?
Ijazah Pak, ijazah lupa naro. Jadi ijazah palsu Pak ya. Susah nggak nyarinya? Susah Pak. Nyari anak hilang? Susah. Makanya jangan nyari Pak. Ini saya nggak tahu nih bahasa nyari rezeki itu dari mana. Karena nanti dalam agama tuh Pak, saya baru sadar. Dulu saya ngaji kitab namanya Jalbur Rizki. Nah ini mindset yang benar. Dia nggak ada tolabur rizki, itu nggak ada. Ya. Jadi jangan nyari rizki Pak. Akhirnya karena kita nyari rizki jadinya susah. Jangan nyari jodoh, susah. Maka yang benar apa Pak? Jemput rezeki. Itu benar setengah Pak. Apa? Benar setengah. Ini beneran nih. Ini kajian saya sekarang Pak Usul jadi rame di mana-mana karena saya bahas yang sangat relate dengan kehidupan dan saya ambil dari tadabbur ayat. Wah, ini mah nggak ada habisnya dibahas, asli. Ya. Jadi jemput rezeki setengah bener Pak. Lebih mudah. Pak Husnul, jemput saya dong Pak. Saya motor mogok di depan. Jelas nggak Pak tempatnya? Jelas tempatnya, gitu ya. Kemudian udah tahu letaknya. Jadi effortnya jelas gitu. Itu apa? Jemput rezeki Pak. Ngeluarin bensinnya, pokoknya jelas semua lah. Sehingga dia lebih mudah, nggak perlu nyari-nyari, udah tahu di mana tempatnya. Itu namanya jemput rezeki. Nah yang ketiga itu Pak, ini yang benar Pak. Yang ketiga apa? Menarik rezeki. Apa Pak? Ada nggak Pak buku namanya Magnet Rezeki? Ada ya, Ustadz Ahmad Nasrullah. Ada namanya apa Pak? Magnet rezeki. Nyari rezeki. Orang Barat juga nyebut money magnet. Magnet uang. Udah pernah kepikir Pak sebelumnya narik rezeki? Habis ini Bapak amalin. Pak Usul amalin ya. Unik-unik Pak duit itu datang sama kita. Asli. Tadi malam saya manggil santri saya, ini cerita. Si Vicky, ini temennya mereka berdua nih. Dia sekarang lagi aktif nge-gym. Saya tanamin mindset itu, pokoknya kemana aja niat narik rezeki. Nah dia biasanya di gym itu ya duduk sama teman-temannya, nge-gym gitu, nggak pernah dapat uang. Saya kemarin pokoknya saya, ya Allah saya mau narik rezeki. Dia cerita, ini anak ini Pak, apa ya? Ini tanya lah, anak berdua ini tahu. Orangnya agak minder, orangnya agak susah saya kendalikan pikirannya. Pokoknya orangnya agak terbelakang lah. Cerita dia kemarin, karena ilmu ini sederhana sekali Pak. Dipanggil sama yang punya gym, Afiki sini. Ini ada customer mau ditemenin latihan. Terus kata dia, saya pikir mau yang harian Ustaz. Ternyata paket. Ternyata apa? Paket 5 kali latihan, per sekali latihan 20.000. Bagi ini anak Pak, berarti kan 20 kali 15. Dia dapat 300.000. Dia senengnya luar biasa. Bener kata Ustadz, narik apa? Rezeki. Kita tuh sering Pak, kemana aja nggak niat narik rezeki. Nyari rezeki susah Pak. Udah pokoknya kemana aja keluar dari rumah, ya Allah saya mau narik rezeki. Dari kantongnya siapa aja, dengan cara apa aja, yang paling gampang, yang paling, dan segitu Pak. Itu luar biasa. Ya. Kembali, tadi narik rezeki. Pak Ustadz begitu-gitu ada dalilnya? Nggak ada Pak. Aduh, ini tadi Pak, kalau kita paham Al-Quran dengan baik, ya Allah, Al-Quran ini ajaib Pak. Nggak usah jauh-jauh, kita kalau sholat duha doanya bagaimana Pak? Allahumma in kana rizquna fis samai fa'anzilhu. Ya Allah, kalau rezekinya di langit, suruh ngapain Pak? Turunin. Itu narik apa ngejar Pak? Narik apa jemput Pak? Narik, kitanya mah diem aja. In kana rizquna fis sama wa in kana fil ardi akhriju. Ya Allah, kalau di bumi keluarin. Keren gak tuh Pak pikiran manusia Pak? Tapi pas abis doa keren begitu Pak, tapi kan gak bisa kaya, harus kerja. Kata Allah udah kerja aja. Padahal duitnya lagi mau dianterin tuh Pak.
Tapi kata kita nggak bisa kaya kecuali kerja. Kata udah kerjanya kan. Bener Pak? Wa in kana ba'idan faqarribhu. Ya Allah kalau jauh rezekinya suruh apa Pak? Suruh ngedekat. Kalau susah mudahkan. Kalau haram bersihkan. Kalau dikit banyakkan. Itu keren nggak Pak manusia Pak? Keren. Jadi pikiran kita ini Pak, hati kita ini bisa narik apapun. Tadi Pak, asal jangan ditolak. Saya bulan ini Pak Yudi, saya bulan ini minta sama Allah 100 juta. Terserah ya Allah. Saya pikir jalannya, udah pokoknya terserah Allah aja udah. Saya mau narik 100 juta rezeki. Setelah saya yakini itu, ya Allah Pak, itu ide-ide lama saya nyari duit tuh Pak, muncul. Ini termasuk mohon maaf Pak Ustul, mohon maaf. Ini kan saya hampir nggak pernah ngisi kan, ahad di sini. Sekarang banyak yang begitu Pak. Pak Ustadz bisa nggak? Nah perasaan nggak pernah ngomong, nggak pernah apa. Ada aja Pak, jalurnya itu benar-benar ajaib. Benar-benar ajaib. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu bahwa pikiran kita ini bisa narik apapun, Pak. Jangan mikir yang enggak, Pak. Wah, susah nih, susah. Udah kan, makanya orang barat tuh if you think you can, you can. Kalau kamu berpikir bisa, pasti bisa, Pak. Ya, berpikir bisa pasti bisa. Berpikir mudah pasti mudah, dan itu bukan motivasi, Pak. Dia emang kita tuh punya daya tarik yang luar biasa. Maka kata orang barat juga, you are what you think. Kamu adalah seperti apa yang kamu pikirkan. Itu real, Pak. Terakhir saya kasih ayatnya, Pak. Bener nggak pikiran kita tuh bisa narik segalanya? Ada ayatnya, Pak. Terakhir setelah terakhir ya. Tadi katanya terakhir. Ini terakhir saya ngasih penguatan dalil. Di dalam surat Al-Jathiyah ayat 13, Allah SWT berfirman, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. Allah tundukkan untuk kamu manusia ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan ada di bumi, Pak, sesuai perintah kita. Allah tundukin semuanya. Bener nggak Pak? Lagi hujan gede, Nabi doa nggak Pak? Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, ini lagi jualan es ya Allah. Hujannya pindahin. Bisa nggak Pak? Kan doanya gitu Pak. Kalau lagi hujan kita nggak mau hujannya turun di tempat kita, doanya apa Pak? Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, hujannya pindahin ke tempat lain. Bener Pak? Langit nggak hujan, kita bisa minta Pak agar langit hujan? Bisa, semuanya ditundukin Pak. Bagi siapa itu? Nah ini, bagi siapa ini ditundukkan semua itu? Inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Fasilitas narik-narik yang terbaik itu dari langit dan bumi, itu cuma bagi orang yang mau gunain pikirannya secara maksimal. Harus sadar Pak, kalau kita nggak sadar, seakan-akan tuh hidup susah aja. Tapi beneran Pak, kalau kita sadar kita bisa narik apapun. Udahlah nanti tinggal cerita aja ke saya. Bener Pak Ustadz, enak. Enak dan enak. Begitu Pak. Kenapa Pak hidup kita enak? Lah, kan kita ini khalifatullah fil ard Pak. Kita ini wakilnya Allah di bumi. Kalau kita jadi wakil, semua yang mewakili itu dikasih nggak fasilitasnya ke kita Pak? Dikasih dong. Gibran, seumpama Pak Prabowo lagi keluar negeri, dia jadi wakilnya Pak Prabowo, semua jabatan, semua fasilitas dapat nggak Pak? Dapat, wakil presiden. Kita nih wakilnya Allah Pak, apa nggak keren? Maka tinggal minta Pak. Yang penting kita harus yakin dan jangan pernah ditolak. Ingat Pak, yang diterima yang di sini bukan di sini. Maka kita harus sadar kita minta apa, insya Allah semuanya dikabul. Hadza billahi taufik, itu yang dapat saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dan didiskusikan. Pak Yudi, jelas ya? Alhamdulillah, semoga bermanfaat Pak. Tadi kita, ya silakan Pak. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas motivasinya untuk individu gitu ya. Ya. Dan juga mengenai
Iya, iya. Lagi sana viral consciousness gitu. Yang jadi viral kita sekarang ini kan soal itu Palestina itu. Iya. Saya yakin orang-orangnya itu secara alam bawah sadar, secara fisik ragawi itu beliau meminta sama Allah ingin dibebaskan. Dan saya yakin juga Allah akan mengabulkan. Iya, iya. Kira-kira mengapa itu? Iya, iya, iya. Sampai sekarang Benar. 48 tahun lebih itu. Iya. Belum juga terjawab seperti keinginan manusia, walaupun Betul. tadi seperti keinginan Iya. beliau. Kira-kira apa yang bisa jadi tarik kita pelajaran? Benar. Walaupun Ustaz tadi memotivasi pribadi person, Benar. tapi ini agak lebih jauh lah. Iya, 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 iya. Dengan Pak siapa? Ruby. Pak Ruby, alhamdulillah. Bapak sekalian, ibu-ibunya nggak ada ya? Bapak-bapak sekalian, ilmu ini bisa kita masukin ke fenomena apapun. Bisa kita masukin ke fenomena apapun. Termasuk urusan Palestina. Ya. Walaupun kita perlu mikir agak panjang. Ini semoga Allah mudahin saya. Saya pernah mikir ini. Lalu apa yang terjadi dengan Palestina? Baik. Bapak-bapak sekalian, Palestina itu nggak akan bisa merdeka kecuali dengan keadaan yang terjadi hari ini. Benar nggak Pak? Jadi mohon maaf nih, kalau minta merdeka itu nanti dikasih merdeka. Caranya cara kita, cara Allah Pak. Caranya cara kita, cara Allah. Cara Allah. Nah cara Allah itu memang Palestina itu harus bahasanya Pak ya, memang harus hampir habis nanti Pak. Karena kan Yahudi ini udah bercokol kekuasaannya di mana Pak? Seluruh dunia. Dulu ada yang tahu nggak Pak kejahatan mereka sampai separah ini? Ada Pak? Nggak ada. Nggak semua orang melek. Tapi dengan kejadian ini, semua orang melek nggak Pak? Muslim atau non Muslim? Semua manusia seluruh dunia. Dan apa ini akan bertahan seterusnya Pak? Nanti akan ada titik kulminasinya itu. Akan ada titik nanti di mana masyarakat dunia udah geram Pak. Nah ini masalah Yahudi ini, dia memang harus dikeroyok sama dunia Pak. Dia nggak kuat Pak, Mesir doang nggak kuat. Karena di setiap negara mereka punya antek-antek yang luar biasa itu kekuatannya. Maka karena minta merdeka, maka perjuangan untuk merdeka itu juga tidak mudah. Maka jalan yang tidak mudah ini adalah hasil dari minta merdeka. Itu yang pertama Pak. Nanti kita lanjutin lagi yang ini. Kemudian yang kedua, ini juga ditarik sama hadis Nabi nanti Pak. Jadi kadang-kadang yang narik kehidupan kita juga bisa orang Pak. Bener gak? Imam Ahmad pernah mau tidur malam di masjid. Diusir Pak. Dia apa? Diusir. Imam Ahmad tuh nyantai aja. Nggak bilang, oh, kamu nggak kenal saya nih Imam Ahmad bin Hambal loh, Imam Madhab. Enggak. Keluar aja. Pas keluar ada tukang roti Pak. Nanyain sama Imam Ahmad, kenapa? Ini saya mau ikut itikaf di masjid nggak boleh. Oh yaudah itikaf di rumah saya aja. Atau tinggal di rumah saya, bermalam di rumah saya. Udah akhirnya bermalam. Imam Ahmad dengerin, ini orang kayak nggak tidur Pak. Kayak ibadah terus gitu. Tapi Imam Ahmad agak remang-remang, dia baca apa dia nggak tahu. Akhirnya keesokan paginya dia tanya, wahai pemilik rumah, saya kok heran. Saya perhatikan setiap saya bangun tadi malam, kamu tuh kayak nggak tidur gitu. Oh iya, emang itu sudah amalan saya. Apa yang kamu baca? Dari tadi malam tuh gremeng-gremeng aja tuh ada suara. Dia bilang, saya selalu baca istighfar. Saya ini orang yang mendawamkan istighfar. Kata Nabi SAW, man lazamal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib
siapa yang istiqomah istighfar Pak, maka nanti masalahnya Allah beresin, kesempitannya Allah lapangin, kemudian dia dikasih rezeki dari jalur yang nggak pernah disangka-sangka. Imam Ahmad langsung pikirannya nyambung Pak. Kata Imam Ahmad, berarti kamu ini orang yang sangat makbul doanya. Karena Allah janji, kamu akan dikasih rezeki dari jalur yang tidak disangka-sangka. Kemudian Imam Ahmad tanya, dari semua keinginan kamu apa yang nggak Allah kabulin? Kata tukang roti yang soleh ini Pak, semuanya udah dikabulin. Semuanya udah dikabulin. Kecuali satu. Kecuali apa? Satu. Apa Pak? Pengen ketemu Imam Ahmad. Pengen apa Pak? Pengen ketemu Imam Ahmad. Ternyata ditarik Imam Ahmad itu. Imam Ahmad nggak pernah doa pengen ke rumah orang tukang roti itu Pak. Tapi ditarik sama doa dan pikirannya orang soleh itu. Datang nggak Pak ke rumahnya? Datang. Nggak usah jauh-jauh Pak. Ini saya sendiri ngerasain. Pokoknya unik deh Pak abis kita paham ilmu ini. Saya hari itu pengen pengen staycation, pengen bermalam sama keluarga di hotel malam Sabtu Pak. Dari Jumat siang sampai ke Sabtu. Istri saya bisa-bisanya tuh tumben-tumbenan Pak. Mesennya malah hari Rabu yang depan. Saya mau marah, saya tahu ilmunya, jangan-jangan ini tarikan saya juga. Nyata bener Pak, akhirnya saya nggak jadi. Nah hari Jumat itu saya punya kajian rutin. Nah kajian rutin saya biasanya dihadiri bapak-bapak aja. Ternyata ada ibu-ibu 12 orang. Pengen ngaji sama saya, pengen ketemu pertama kali. Saya duduk. Ya Allah, nih ibu-ibu narik agar saya ngajar, nggak boleh izin. Oh yaudah. Nah yang kedua Pak, ini tarikan dari ucapan Nabi Muhammad SAW. Nabi udah pernah bilang bahwa nggak akan selesai ini urusan Palestina sampai nanti yang nyelesainnya adalah Imam Mahdi. Jadi kalau kita bertanya kenapa nggak beres-beres, dulu kita Pak berapa tahun Pak? 350 tahun. Maka sekali lagi ini yang narik orang Palestina sendiri, mereka ingin merdeka. Kira-kira Pak kalau pengen merdeka akhirnya bertempur apa diem Pak? Bertempur. Dan kalau udah bertempur berani ngelawan Israel, mejret nggak Pak? Mejret pasti. Pasti diserang dari segala penjuru Pak. Orang dia yang lagi nguasai dunia hari ini. Kita terima nggak terima bukan Amerika. Siapa Pak? Yahudi ini. Dan itu diwakili Israel. Karena mau merdeka, setelah mau begitu Pak. Mohon maaf Pak ya, kita mau kaya. Setelah itu kita bisa nyantai nggak Pak? Nggak bisa. Ada lagi. Nah, katanya mau kaya. Itulah tarikan Pak. Nah kadang-kadang kita nggak sadar mau kaya tapi mau lanjutin tidur ya nggak bisa kata Allah. Mau merdeka ya itulah konsekuensinya. Dan nanti kan pada akhirnya Pak, yang kedua tadi tarikan dari Nabi SAW bahwa ini akan terjadi. Dan terakhir Pak, nanti kan seluruh dunia akan berkumpul ngeroyok mereka tuh. Sehingga tidak ada yang bisa selamat dari mereka. Benar Pak, itu ada hadis sahihnya. Dan nanti mereka bersembunyi di balik apapun, semua mendukung kehancuran mereka. Mereka di balik batu ngomong Pak, hadza khalfi yahudiyun faktul. Jadi jangankan manusia Pak, seluruh alam semesta ini marah sama Yahudi. Nah kalau nggak begini Pak, itu kan kita nggak terima. Ya Allah kenapa Yahudi dihancurin sehancur-hancurnya gitu. Dengan kejadian ini semua orang ridho, ini satu etnis ini memang harus musnah di atas muka bumi. Kecuali pohon gorkot yang dia menjadi pohonnya mereka, yang itu sekarang banyak ditanam. Hanya bersembunyi di balik pohon gorkot, yang pohon itu akan diam. Jadi seperti itu Pak. Jadi ini justru tarikan doanya mau merdeka. Yang kedua itu tarikan dari sabda Nabi SAW yang pasti akan terjadi. Kemudian yang ketiga ini tarikan dari kemarahan semua orang. Semuanya nanti akan ngepung Yahudi. Dan itu ucapan Rudolf Hitler dulu Pak ya. Waktu membantai kurang lebih 4 juta warga Yahudi di zaman itu ya, di zaman Nazi itu, di zaman Nazi Jerman itu, kata Rudolf Hitler apa dia bilang? Sengaja saya nggak habisi semua Yahudi agar kalian tidak pernah mengadili saya. Kenapa saya begitu kejam kepada etnis ini? Agar kalian tahu
bagaimana durjananya ini punya etnis. Padahal bisa nggak Pak sebenarnya dihabisin Pak? Bisa. Tapi itu udah bagian dari takdir Allah bahwa mereka akan 2 kali kurang ajar di muka bumi. Dan inilah kali yang kedua. Terakhir Pak, ini ada kabar gembira dari Syekh siapa? Syekh Yasin yang pemimpin Hamas pertama kali Pak. Bahwa kata beliau, satu generasi itu Pak, itu bertahan tuh 40 tahun Pak. Jadi generasi itu Pak kalau mau dirusak 40 tahun harus sabar kita, baru kita bisa ganti generasi yang baru. Itu ayatnya ada di surat Al-Maidah. Ayatnya berapa itu ada arba'ina sanah itu. Kata Syekh Yasin ini pendiri Hamas pertama kali. 40 tahun pertama generasi kami Palestina itu bingung. Kita kaget gitu didatangi penjajah. Kemudian kata Syekh Yasin, maka 40 tahun kedua kita melakukan gerakan intifadah. Insya Allah kata beliau nanti di tahun yang ke-80, kan dari 48 Pak ya. Maka kata Syekh Yasin, Yahudi, Israel di tahun 2027 sudah tidak ada di peta dunia. Dan ini on the way Pak. Udah mau 2 tahun kan nih, 2025, 2026. Nggak mungkin Pak seluruh masyarakat dunia diam dan tidak mungkin Allah diam. Makanya ya kita itu tadi harus semakin dekat sama Quran. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa-masa mendatang. Saya kira begitu Pak. Semoga mewakili justru karena ingin merdeka karena itu. Yang kedua ditarik oleh sabda Nabi SAW. Dan juga tarikan dari kemarahan orang seluruh dunia. Akhirnya Allah munculkan penjahat aslinya itu. Yang namanya Israel, namanya Yahudi. Dari itulah akhirnya semua ini muncul. Semoga bermanfaat kajian pagi hari ini. Silakan nanti kalau ada yang mau diskusi lagi setelah ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi maqbulan mubaraka. Tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suman maghfura. Wala taj'al fina wala minna wala ma'ana wala man hawalaina syaqiyan wala mahruma. Wal anbabika matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma rzuqna minka fahma wa hikmah. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma farrijil hamma 'anil mahmumin, nafisil karba 'anil makrubin, addid daina 'anil madinin, washfi maradana wa mardal muslimin, waqdi hawaijana wa hawaijal muslimin, warham mautana wa mautal muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah, hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.